Oke, jadi ada dua skenario ya. Tadi yang si petani ini akan memilih yang mana. Agak ya, skenario yang pertama tidak ada program OTIP, tapi in the end pada akhirnya para petani harus mengeluarkan biaya untuk pupuk kimia, untuk penyerbukan tanah yang sudah rusak karena hanya ditanam hanya ditanam dengan satu macam pohon dan untuk tidak ada perbaikan untuk lahan penunjang lain. Kemudian apakah petani mau di skenario yang kedua, adanya OTIP tapi mereka harus membayar per tahun untuk restore 300 hektar degraded farm yang sudah jelek itu untuk memperbaiki lahan penunjangnya. Nah, hasil dari sasaran satu tadi kan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap terhadap konsep jasa ekosistem non-pasar yang diberikan oleh pohon dan di lahan pertanian di kalangan petani kakao. Jadi di sini si peneliti menyebutkan ada 6 jasa non-market yang telah diberikan oleh sebuah ekosistem. Yang pertama ada perlindungan sungai dan aliran sungai dari kekeringan. Kemudian yang kedua, menyediakan habitat bagi keanekaragaman tumbuhan dan spesies, termasuk binatang. Yang ketiga, memberikan udara bersih dan pengaturan suhu. Yang keempat, memurnikan dan menjaga kualitas air bersih. Yang kelima, membantu pengendalian bencana, seperti banjir atau menjaga dari erosi. Kemudian yang keenam, adanya budaya dan nilai spiritual. Nah, dari keenam jasa ekosistem yang disebutkan oleh peneliti, hasil dari wawancaranya menunjukkan bahwa 83% responden telah mengetahui 5 jasa ekosistem non-pasar. Yang tadi dari nomor 1 sampai nomor 5. Nih, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, secara keseluruhan 83 responden telah mempertahankan pohon alami dan sengaja menanam pohon di lahan pertanian mereka. Jadi tidak hanya kakao saja untuk memberikan naungan terhadap tanaman di bawahnya. Oke. Kemudian lanjut ke hasil analisis sasaran 2. Jadi sasaran 2 tadi adalah menilai dan mengukur pengaruh sikap lingkungan termasuk motivasi nilai untuk konservasi hutan dan faktor sosial ekonomi terhadap kesediaan petani untuk membayar integrasi pohon pertanian di lanskap kakao untuk meningkatkan jasa ekosistem non-pasar. Hasilnya, 89% dari responden bersedia membayar untuk menanam pohon di kebun kakaonya. Pada dua skenario yang udah kita bahas tadi ya, yang skenario pertama tidak mau berkontribusi, skenario kedua mau berkontribusi. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Seberapa banyak mau berkontribusi terhadap penanaman atau program OTIP tadi? Jadi 72% dari responden menyatakan setiap tahunnya mau bersedia membayar 1 kantong kakao
per tahun atau 64 kg biji kakao. Ini ya, dari sini 72%-nya satu kantong, kemudian 20%-nya 2 kantong, 4%-nya 3 kantong, 3%-nya 5 kantong, dan ada 0,3%-nya 6 kantong dan 10 kantong. Jadi rata-rata petani itu setuju bahwa hutan hujan tropis itu penting untuk memelihara planet yang sehat. Dan mereka termotivasi untuk menjaga dan mau membayar jasa ekosistem tadi. Nah, hasil dari sasaran 3 yaitu memperkirakan nilai ekonomi paket jasa ekosistem non-pasar yang disediakan oleh pohon dalam lanskap pertanian kakao. Perkiraan rata-rata economic value dihitung berdasarkan responden tadi ya, bersedia untuk mendaftar dalam program integrasi pohon di lahan pertanian dengan membayar sekitar 837 per hektar per rumah tangga per tahun untuk menyediakan paket jasa ekosistem non-pasar. Ada 6 tadi ya, 6 jasa ekosistem non-pasar tadi, melalui sumbangan biji kakao selama musim panen dan pembelian. Kemudian selain itu, petani kakao di distrik hutan, jadi kan tadi ada 3 distrik ya. 3 distrik tadi yang memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi itu di Juaboso daripada nilai ekonomi jasa di Enci dan Asakangwa. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika Anda ingin menanyakan, bisa di WhatsApp grup atau pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.